Hai semuanya, selamat datang di channel YouTube aku. Di video kali ini aku akan ngebahas 3 sunscreen dari Vaseline, dan ini merupakan produk baru dari mereka. Dan beberapa bulan ini aku banyak banget cobain beberapa sunscreen, dan akhirnya aku review juga untuk sunscreen dari Vaseline ini. Karena aku penasaran dengan produk dari sunscreen Vaseline ini, karena dia punya 3 varian, akhirnya aku beli semuanya di official store-nya. Sunscreen dari Vaseline ini punya 3 produk. Yang pertama, dia itu punya Vaseline Daily Sunscreen. Dan yang kedua, ada Vaseline Tone Up Sunscreen. Dan yang terakhir, ada Vaseline UV Protect Sunstick. Dan ini merupakan pertama kali aku cobain sunscreen dalam bentuk stick. Sebelum kita membahas ketiga produk dari sunscreen Vaseline ini, banyak dari kalian yang bertanya, apakah ketika kita berada di rumah perlu menggunakan sunscreen? Tentu saja saat berada di dalam rumah kita juga memerlukan sunscreen, karena kita tahu sendiri manfaat dari sunscreen ini adalah untuk memproteksi kulit kita dari paparan sinar matahari. Sinar matahari dibagi menjadi 2, ada UVA dan UVB. Si UVA ini bisa masuk ke dalam rumah melalui jendela. Nah, makanya kita tetap memerlukan yang namanya sunscreen walaupun kita bekerja di dalam rumah ataupun kita bekerja di dalam ruangan. Sekarang kita bahas klaim dari ketiga sunscreen dari Vaseline ini. Yang pertama, mereka punya namanya teknologi water holding, di mana ketika ada teknologi tersebut, kulit kamu akan segar dan tentunya akan dilembabkan dengan baik. Keunggulan lainnya, ada tambahan Vaseline Jelly, di mana buat kamu yang familiar banget dengan kandungan Vaseline Jelly ini, terutama untuk kulit kering, Vaseline Jelly ini punya efek emollient sehingga dapat melembabkan kulit kamu. Dia akan membentuk lapisan di kulit kamu sehingga akan melembabkan dan juga akan mempertahankan kelembapan kulit kamu. Dan yang terakhir, sunscreen dari Vaseline ini diklaim dia lembut dan juga tidak lengket sama sekali. Nanti kita buktikan apakah benar sesuai dengan klaimnya. Ternyata ketiga sunscreen ini diproduksi di Korea, tapi tenang aja, dia udah terdaftar di BPOM Indonesia, jadi aman banget untuk kulit kita di Indonesia. Kamu nggak perlu khawatir mengenai keamanan ketiga produk ini. Sekarang kita bahas varian yang pertama dari sunscreen Vaseline ini. Menurut aku dari segi kemasan ini sangat fresh banget dengan warna oranye dan putih. Dia punya SPF 50+ dan PA plusnya ada 4, berarti dia bersifat broad spectrum, bisa melindungi kulit kita dari paparan sinar UVA maupun UVB. Dari segi ukurannya, dia punya ukuran 50 ml, jadi cukup banyak untuk sebuah sunscreen. Buat yang belum tahu apa itu SPF, SPF itu adalah suatu patokan di mana suatu sunscreen bisa bertahan kita gunakan di bawah sinar matahari. Intinya, si SPF ini ngasih tahu kita berapa lama kita harus reapply sunscreen selanjutnya. Biasanya SPF itu ada yang 15, ada yang 50, ada yang 45, ada yang 30, kemudian ada yang 100, dan banyak lagi tergantung dengan berapa lama dia mempertahankan proteksi di kulit kita. Misalkan gini, ketika kita menggunakan SPF 50 dan rata-rata kulit kita bertahan di bawah sinar matahari itu adalah 10 menit, berarti dia dapat mempertahankan kulit kita di bawah sinar matahari sekitar 500 menit. Semakin tinggi atau semakin rendah suatu SPF tidak menunjukkan bahwa dia lebih efektif. Di sini hanya untuk menentukan waktunya saja. Jadi, mau kamu pakai SPF 15 juga sebenarnya udah cukup, tapi tergantung apakah aktivitas kamu perlu berlama-lama di bawah sinar matahari. Semakin lama kamu beraktivitas di bawah sinar matahari, maka SPF yang kamu gunakan harusnya lebih tinggi. Kalau kamu beraktivitas di dalam ruangan aja, SPF 15 atau 30 itu udah cukup banget untuk melindungi kulit kamu, dan tentunya reapply 2-3 jam. Untuk reapply-nya sendiri, itu nggak wajib-wajib banget kok. Kalau kamu ngerasa nggak perlu untuk reapply, ya udah, kamu pakai sekali aja karena aktivitas kamu juga berada di dalam ruangan kan. Dan yang terakhir, dia itu mempunyai tambahan Vaseline Jelly, dimana Vaseline Jelly ini buat kamu yang suka produk Vaseline pasti kenal dengan Vaseline Jelly. Kandungannya adalah petrolatum, dimana kandungan-kandungan ini sangat melembabkan. Tapi buat kamu yang sensitif dengan kandungan petrolatum, sebaiknya menghindari kandungan-kandungan dari sunscreen Vaseline. Gak cuma daily sunscreen, yang tone up dan yang stick juga itu ada kandungan Vaseline Jelly-nya sebanyak 0,05%. Cukup sedikit sebenarnya, tapi buat kamu yang sensitif aku rasa menghindari saja
kandungan-kandungan seperti petrolatum tersebut. Dari segi kemasannya, Vaseline Daily Sunscreen ini dia hadir dalam box seperti ini, di mana boxnya sama, dia berwarna oranye dan juga putih. Di sini ada keterangan ingredients-nya, cara penggunaan, dan juga ada cara penyimpanan, registrasi BPOM, dan banyak lagi yang bisa kamu temukan di boxnya ini. Kemudian di dalam boxnya kamu akan mendapatkan Vaseline dalam bentuk tube seperti ini, ukuran 50 ml. Jadi cukup besar untuk sebuah sunscreen. Aku suka banget dengan kemasan yang seperti ini karena pasti buka itu di bagian aplikatornya itu kecil banget hingga sangat mudah untuk diaplikasikan di kulit. Kebanyakan beberapa sunscreen itu dia punya lubang yang cukup besar dan ketika kita keluarkan biasanya akan berceceran. Tapi di Vaseline ini dia itu tutupnya itu kecil banget dan ini memudahkan dalam mengaplikasikannya di kulit kita. Dan ketika kita buka atau kita tutup kemasannya, dia itu nggak mudah tumpah dan sangat kuat. Tapi kekurangannya, kamu nyimpannya itu berdiri. Kalau kamu nyimpannya itu dia seperti ini, biasanya agak susah dikeluarkan. Karena sunscreennya akan menumpuk di bagian bawah, bukan dekat pada aplikatornya. Sunscreen dari Vaseline Daily Sun Cream ini, dia bisa kamu gunakan untuk wajah ataupun untuk badan kamu. Jadi multifungsi banget. Kalau aku lebih suka menggunakannya untuk wajah aja dibandingkan untuk badan. Kalau badan aku biasanya menggunakan sunscreen lain ketika aku beraktivitas di luar ruangan. Sekarang kita bahas dari segi tekstur dan juga dari segi aromanya. Untuk teksturnya, dia itu berbentuk lotion tapi agak cair dan mudah banget sih menyerap di kulit, dan tentunya dia sangat ringan ketika diaplikasikan di kulit kita. Warnanya itu berwarna putih, tapi dari segi tekstur, biasanya tekstur-tekstur produk ini lebih cocok digunakan untuk kamu yang punya kulit yang kering. Nanti kita akan bahas dari segi kandungannya. Karena sunscreen Vaseline ini kayaknya lebih cocok untuk kamu yang punya kulit kering dibandingkan untuk kulit yang berminyak. Ketika diaplikasikan, ada memang efek segar, tapi bukan efek yang dingin. Dia agak segar aja ketika diaplikasikan di kulit. Kemudian dia juga nggak ada lengket sama sekali. Dan tentunya dia itu nggak greasy ketika diaplikasikan di kulit kita. Dari segi aromanya, walaupun ini adalah kandungan fragrance, aku rasa dia tidak mengganggu penciuman sama sekali, malah aromanya itu segar banget, dan menurut aku ini adalah kandungan khas dari produk Vaseline. Kalau kamu suka produk Vaseline pasti mencium aromanya udah familiar banget. Sekarang kita bahas dari segi kandungan dari Vaseline Daily Sun Care ini. Nah, dari segi kandungan, aku nggak terlalu bisa bahas terlalu banyak karena sunscreen ini lebih berfokus pada kandungan UV protectionnya dibandingkan dengan kandungan tambahan seperti yang ada di dalam skincare seperti pada sunscreen produk lokal. Kalau produk lokal biasanya menitik beratkan pada kandungan skincare dan juga UV protection. Tapi pada Vaseline ini, dia mengandalkan UV protection saja. Kalau dilihat dari tipe sunscreennya, dia gabungan antara chemical dan juga physical sunscreen. Untuk chemical sunscreennya akan aku tampilkan di sini. Ada beberapa chemical sunscreen yang digunakan, dan juga untuk physical sunscreen dia menggunakan titanium dioxide. Karena ada titanium dioxide, apakah akan menyebabkan white cast? Tentu saja. Ketika suatu produk diformulasi dalam bentuk hybrid sunscreen, si formulator biasanya akan menggunakan titanium dioxide yang tidak mengandung pigmen. Jadi tetap aman dan tidak menimbulkan white cast sama sekali di kulit kamu. Walaupun tidak ada white cast sama sekali, sifat dari titanium dioxide ini masih ada efek putihnya, tapi ini dikit banget dan nggak kerasa di kulit kita. Kekurangannya dari Vaseline Daily Sun Care ini cuma ada kandungan alkoholnya, terutama buat kamu yang menghindari kandungan alkohol atau sensitif dengan kandungan alkohol, sunscreen ini sayangnya nggak cocok buat kamu. Kalau kamu yang nggak masalah dengan kandungan alkohol, aku rasa ya nggak masalah aja, silahkan kamu coba. Tapi di sini juga ada alkohol dalam bentuk baik. Nggak semua alkohol yang digunakan itu adalah alkohol jahat. Kalau di sini ada alkohol denat yang mungkin pada beberapa orang bisa menyebabkan kulit mereka iritasi karena biasanya sifat alkohol denat ini membuat kulit kita menjadi sangat kering. Tapi di sini juga ada beberapa turunan alkohol yang sangat baik, terutama dia punya fungsi sebagai emollient ataupun untuk melembabkan kulit kamu. Kekurangan lainnya, dia masih ada kandungan fragrance di dalamnya. Buat kamu yang menghindari kandungan fragrance, aku rasa harus mencari produk lain untuk menemani skincare rutin kamu. Banyak sekali alasan ketika alkohol itu masuk ke dalam suatu skincare.
skincare. Jadi si alkohol ini nggak buruk-buruk banget kok di kulit kita. Misalkan si alkohol ini dapat mempercepat penyerapan dari kandungan-kandungan lain di dalam suatu sunscreen. Di sini dia menggunakan chemical sunscreen, dan chemical sunscreen itu bekerja masuk ke dalam kulit kita untuk memproteksi kulit kita dari paparan sinar UV. Semakin cepat kandungan sunscreen itu masuk ke dalam kulit, jadi semakin cepat juga dia memproteksi kulit kita dari paparan sinar UV atau mau itu UVA ataupun UVB. Selain itu, si alkohol juga bisa bersifat antibakteri sehingga juga berefek pada masa simpan dari skincare yang kamu gunakan. Terutama pada sunscreen, dia akan memperlama waktu simpan dari sebuah sunscreen. Yang terpenting, alkohol itu fungsinya adalah untuk mempertahankan viskositas atau kekentalan suatu produk. Ketika suatu viskositas produk itu tidak baik, dia juga akan sangat susah untuk diaplikasikan. Jadi alkohol ini juga memperbaiki dari tekstur sunscreen yang kamu gunakan. Kalau kita kaji dari segi formulasinya, banyak sekali manfaat alkohol ini. Makanya alkohol itu ada di dalam suatu skincare, dan ketika menambahkan suatu alkohol di dalam suatu sunscreen ataupun skincare lainnya, tentunya mempertimbangkan dulu apakah manfaatnya lebih besar dibandingkan dengan efek sampingnya. Tentunya ketika suatu alkohol ada di dalam suatu skincare, manfaatnya pasti lebih besar dibandingkan dengan efek yang merugikannya. Kalau dari segi kandungan-kandungan yang ada di dalam produk Vaseline Daily Sun Care ini, dia sangat kaya dengan kandungan emollient, jadi sangat cocok buat kamu yang punya kulit kering karena ada kandungan emollientnya. Untuk kulit berminyak sebenarnya juga nggak masalah, tapi agak sedikit berminyak aja ketika diaplikasikan. Buat kamu yang terbiasa dengan hasil sunscreen yang bentuk matte, mungkin agak terganggu dengan efek yang ditimbulkan oleh sunscreen dari Vaseline ini. Untuk cara pakainya, menurut aku gampang banget, kayak sunscreen pada umumnya. Kamu bisa mengaplikasikannya pada tahap akhir skincare rutin kamu sebelum kamu menggunakan make up. Kalau kamu menggunakan make up, kamu bisa menunggu 10-20 menit sebelum kamu mengaplikasikan make up kamu atau kamu beraktivitas di luar ruangan. Kenapa sih sebenarnya kita memerlukan waktu 10-20 menit? Pada physical sunscreen, sebenarnya kamu tidak perlu menunggu waktu lama untuk dia bekerja. Dia fungsinya sebagai sunblock, artinya dia akan memantulkan cahaya matahari dan tidak perlu masuk ke dalam kulit kita. Sedangkan untuk chemical sunscreen, dia harus bekerja masuk ke dalam kulit kita, dan di kulit kita nanti si sinar matahari itu akan diserap dan juga akan dikelola oleh chemical sunscreen tersebut. Fungsi menunggu 10-20 menit atau 10-15 menit tergantung kamu sukanya berapa menunggu sunscreen di kulit kamu. Itu fungsinya adalah menunggu suatu sunscreen itu membentuk layering yang sempurna di kulit kamu. Kemudian untuk kamu yang mau pakai make up, tentunya supaya nggak geser setelah kamu menggunakan make up. Jadi biarkan dia ngeset dulu di kulit kamu, baru kamu timpa dengan make up kamu. Kalau kamu nggak menunggu 10-20 menit, kemungkinan make up yang kamu gunakan juga akan kurang bagus hasilnya. Jadi menunggu 10-15 atau 20 menit itu ada tujuannya. Jadi nggak dibuat-buat. Tapi buat kamu yang ngerasa menunggu 10-15 menit itu buang-buang waktu, ya udah kamu terusin aja. Setelah kamu pakai, kamu bisa beraktivitas di luar ruangan dan juga kamu bisa menggunakan make up kamu. Karena kita akan tahu sendiri apa yang akan dihasilkan ketika kita mengambil suatu keputusan. Biar saja ketika kamu tidak menggunakan 10-15 menit, si sunscreennya kurang bekerja di kulit kamu. Kemudian untuk kamu yang suka make up, ya tentunya make up kamu nggak akan bagus. Dari segi hasil akhirnya, si sunscreen Vaseline Daily Sun Care ini, dia itu nggak matte hasilnya dan juga nggak dewi-dewi banget. Jadi di tengah-tengah deh. Dia juga nggak bikin kulit aku berminyak sama sekali, walaupun dia akan membentuk lapisan Vaseline jelly. Kalau kamu suka pakai Vaseline jelly itu di kulit kamu akan ngerasa ada lapisan seperti itu. Walaupun lapisan tersebut nggak terlalu lengket dan nggak mengganggu sama sekali. Tapi buat aku yang suka pakai sunscreen tipe matte, terbentuknya lapisan itu agak ngeganggu aja di kulit aku. Karena ada lapisan dari Vaseline tadi, dia akan membuat kulit kamu terasa lembut ketika dipegang. Itu sih kelebihan dari Vaseline jelly ini. Tapi ada beberapa orang juga ketika menggunakan Vaseline jelly ini, kulit mereka sangat mudah berjerawat. Tapi di aku sih nggak sama sekali, walaupun kulit aku itu sangat rentan berjerawat ketika ada kandungan-kandungan yang cukup tebal, terutama yang bersifat minyak. Tapi di sini kan cuma 0,05%. Aku rasa masih aman-aman aja di kulit aku, dan saat aku menggunakan juga tidak ada efek negatif seperti beruntusan atau muncul jerawat di kulit aku. Aman-aman aja ketika aku menggunakan Vaseline Daily Sun Care ini. Karena di sini ada Vaseline jelly-nya,
dia mempunyai sifat yang namanya emollient. Emollient ini bisa melembabkan kulit kamu, apalagi kamu yang punya kulit kering. Seperti yang aku sebutkan tadi, dia membentuk lapisan di kulit kamu dan itu yang akan melembabkan dan juga menjaga kelembapan kulit kamu. Dari segi ingredientsnya, dia juga sangat kaya dengan kandungan emollient. Walaupun si Vaseline ini agak kerasa berminyak ketika diaplikasikan, tapi dia tidak menimbulkan minyak yang berlebihan di kulit aku, jadi normal-normal aja, dia nggak menambah minyak di kulit aku. Yang aku paling suka juga, dia sangat ringan dan saat diaplikasikan juga sangat cepat menyerap dan membaur di kulit kita. Walaupun sebenarnya teksturnya itu juga cukup tebal. Walaupun dia sangat ringan di kulit, tapi dia tetap memberikan efek bahwa kita sedang menggunakan sunscreen. Buat kamu yang sudah terbiasa menggunakan sunscreen, mungkin efek ini sudah biasa kamu rasakan. Dan di Vaseline Daily Sun Cream ini, dia tidak menimbulkan rasa greasy sama sekali, terutama di kulit aku. Mungkin di kulit beberapa orang bisa aja menimbulkan greasy karena kulit kita itu unik dan hasilnya pasti berbeda-beda untuk setiap orang. Si Vaseline Daily Sun Care ini juga tidak menimbulkan kulit aku menjadi kusam karena ada beberapa sunscreen yang bisa membuat kulit kita menjadi kusam ketika digunakan. Dan karena ini chemical sunscreen dan biasanya ada beberapa chemical sunscreen yang membuat perih di mata, si Vaseline Daily Sun Care ini nggak membuat perih di mata sama sekali. Dan aku suka banget kalau sunscreen itu nggak bikin perih di mata. Walaupun lebih dominan untuk kamu yang punya kulit kering, si Vaseline Daily Sun Care ini bisa kamu gunakan untuk yang kulit berminyak ataupun jenis kulit yang lain. Mau yang kombinasi kering dan berminyak, silahkan kamu mencobanya. Karena kita tidak tahu hasilnya kalau kita itu tidak mencobanya. Kalau di aku, karena tipe kulit aku itu berminyak, dia sebenarnya memberikan efek yang berminyak, tapi tidak membuat kulit aku lebih berminyak lagi. Jadi normal-normal aja di kulit aku, karena aku juga beraktivitasnya di dalam ruangan. Buat kamu yang beraktivitas di luar ruangan mungkin agak terganggu sih kalau pakai sunscreen jenis seperti ini. Karena dia ringan, dia bisa digunakan setiap hari, tentunya di pagi hari. Sunscreen itu hanya digunakan di pagi hari, dan malam hari kamu bisa menggunakan skincare lainnya yang lebih efektif. Aku juga melakukan uji kelembapan dari Vaseline Daily Sun Care ini, dan hasilnya dia cukup melembabkan di kulit aku. Ini terlihat setelah 15 menit aku menggunakannya, dan dia juga tetap melembabkan setelah 2 jam aku menggunakan produk dari sunscreen Vaseline Daily Sun Care ini. Jadi cukup melembabkan sih. Terutama kalau kamu punya kulit yang kering, ini sangat cukup sebenarnya untuk menambah kelembapan kulit kamu. Sekarang kita bahas dari segi kelebihan dan kekurangan dari sunscreen Vaseline Daily Sun Care ini. Yang pertama, dia itu tidak menimbulkan white cast sama sekali dari segi kelebihannya. Karena walaupun ada titanium dioxide di dalamnya, si titanium dioxide ini yang digunakan adalah tidak mengandung pigmen sama sekali. Kekurangan lainnya di kulit aku yang berminyak ini mungkin agak menimbulkan minyak, tapi nggak terlalu mengganggu sebenarnya. Ini sebenarnya bukan kekurangannya sih menurut aku. Jadi aku nggak terlalu mempermasalahkan efek berminyak yang ada di dalam sunscreen ini, karena memang sifat-sifat kandungannya ya seperti itu, akan memberikan efek yang sedikit berminyak di kulit kamu. Kekurangan lainnya ya tentunya ada kandungan alkohol dan juga ada kandungan fragrance. Karena aku tidak bermasalah dengan kandungan alkohol ataupun fragrance, jadi aku cocok-cocok aja menggunakannya. Buat kamu yang menghindari kandungan fragrance ataupun alkohol, ya bisa cari sunscreen lain yang nggak ada kandungan alkohol ataupun fragrance-nya. Dari segi harganya, sunscreen dari Vaseline ini menurut aku cukup terjangkau kok. Di harganya berkisar di antara 110.000. Kemarin aku beli di official store-nya, nanti aku akan taruh di link description yang ada di bawah. Tinggal kamu klik aja untuk membeli produk ini. Dan tentunya produknya pasti original. Yang kedua, kita akan bahas varian dari Vaseline sunscreen ini, yaitu ada versi tone up sunscreen-nya. Nah, ini cocok banget buat kamu yang suka pakai tone up cream. Jadi kamu nggak perlu lagi pakai tone up cream kemudian pakai sunscreen. Di sini dia udah lengkap banget. Dia bisa memberikan efek tone up dan juga melindungi kulit kamu dari paparan sinar UVA ataupun UVB dari matahari. Dari segi kemasannya dia mirip dengan yang Daily Sunscreen ini. Dan bedanya cuma di warnanya. Warnanya ini adalah kuning. Dan dia juga punya SPF 40 dan PA-nya ada 3. Jadi bisa melindungi kulit kamu dari paparan sinar UVA maupun UVB. Atau kita kenal sebagai sunscreen yang broad spectrum. Ukurannya juga 50 ml dan aku suka juga aplikatornya yang ada di dalamnya.
Dia cukup kecil dan sangat mudah diaplikasikan di kulit kita ketika kita mengeluarkan sunscreen dari kemasannya. Tapi karena teksturnya ini lumayan kental, kalau kamu simpannya harus berdiri kayak gini, karena kalau kamu miringkan kayak gini, biasanya dia akan menempel di bagian bawah dan saat kita keluarkan, si sunscreennya itu agak susah aja. Dan tutupnya ini juga cukup kuat. Saat kita tutup seperti ini, dia akan sangat kuat sekali dan tidak mudah tumpah. Si Vaseline Tone Up Sunscreen ini juga dia mengandung Vaseline Jelly yang tentunya sangat baik untuk kamu yang suka dengan kandungan Vaseline Jelly atau kamu yang punya kulit kering karena dia mempunyai sifat emollient yang akan melembabkan kulit kamu. Walaupun untuk jenis kulit lain sebenarnya bisa, tinggal kamu coba aja dan sesuaikan dengan kebutuhan kulit kamu. Tapi aku lebih rekomendasikan produk sunscreen Vaseline ini lebih ke kamu yang punya kulit yang kering. Kalau dari segi kemasan boxnya sama aja sih dengan Vaseline Daily Sun Care tadi. Dia di sini cuma berbeda warna kuning, kemudian ada keterangan produk, ada cara pakai, cara penyimpanan, dan juga ingredients yang ada di dalamnya. Dari segi tekstur, dia memang agak lebih kental dibandingkan dengan si Daily Sun Care ini, karena dia di sini ada tambahan beberapa kandungan yang membuatnya lebih kental. Walaupun lebih kental dibandingkan dengan Daily Sun Care, dia tetap ringan kok. Jadi tetap nyaman diaplikasikan di kulit kita. Dari segi aromanya, dia aromanya lembut dan aroma-aroma ini nggak mengganggu penciuman sama sekali menurut aku. Sekarang kita bahas dari segi kandungannya. Kandungan dari Vaseline Daily Sun Care Tone Up Sunscreen ini, dia kandungannya hampir sama sih dengan si Daily Sun Cream ini. Dia adalah kombinasi antara physical dan juga chemical. Untuk chemical sunscreennya akan aku tampilkan di sini, dan untuk physical sunscreennya dia juga menggunakan titanium dioxide. Apa sih bedanya antara si Tone Up Sunscreen ini dengan si Daily Sun Cream ini? Si Tone Up Sunscreen ini ada kandungan pigmennya. Di sini juga ada ingredients tambahan berupa titanium dioxide yang mempunyai pigmen. Akan memberikan warna yang sedikit putih di kulit kamu dan akan memberikan efek tone up di kulit kamu. Dia akan meningkatkan kecerahan kulit kamu. Tapi bagi beberapa orang yang punya kulit sawo matang tentunya, kalau kamu nggak rata dalam mengaplikasikannya, mungkin agak kelihatan kurang nyaman aja ketika menggunakan tone up cream ini. Perbedaannya dengan si Daily Sun Cream ini, dia tidak ada kandungan alkohol sama sekali berupa alkohol denat, tapi masih ada kandungan alkohol baik yang tentunya fungsinya sangat berbeda dengan alkohol jenis alkohol denat. Alkohol baik ini tidak membuat kulit kamu menjadi kering, malah dia akan melembabkan kulit kamu. Seperti di sini ada kandungan benyl alkohol, dia punya sifat emollient yang akan melembabkan. Kemudian ada T-butyl alkohol yang fungsinya sebagai parfum. Hasil yang aku rasakan ketika menggunakan Vaseline Tone Up Sunscreen ini, karena dia fungsinya sebagai tone up, tentunya dia akan mencerahkan kulit aku secara cepat dan instan. Sangat terlihat di kulit aku perbedaannya sebelum dan sesudah aku menggunakan produk dari Vaseline Tone Up Sunscreen ini. Kalau kamu nggak terbiasa menggunakan tone up cream, aku rasa harap berhati-hati saat mengaplikasikannya, dan tentunya kamu perlu waktu yang lebih lama untuk membaurkannya di kulit kamu supaya rata di kulit kamu. Kalau kamu nggak rata dalam mengaplikasikannya, biasanya nanti akan kelihatan belang dan kayak pakai bedak yang tidak rata banget di kulit kamu. Kalau kamu suka pakai bedak tabur yang putih ketika mengaplikasikan suatu tone up cream, aku nggak terlalu rekomen untuk kamu yang punya kulit sawo matang untuk mencoba yang Tone Up Sun Cream ini, karena mungkin efeknya kurang nyaman aja ketika kulit kamu itu sawo matang menggunakan Tone Up Cream. Walaupun ada efek white cast sedikit karena memang ada titanium dioxide di dalamnya, dia tidak menimbulkan white cast yang berlebihan sih sebenarnya di kulit aku, tetap nyaman digunakan. Apalagi kalau kamu udah terbiasa dengan produk-produk yang ada tone up-nya, mungkin Vaseline ini bisa jadi pilihan buat kamu. Tenang aja, efek white cast-nya itu akan membaur di kulit kita dan tentunya akan mencerahkan sekitar 10-15 menit setelah kita mengaplikasikan sunscreen-nya. Saat diaplikasikan, si sunscreen ini juga memberikan efek segar hampir sama dengan efek segar yang dihasilkan dari Daily Sun Cream Vaseline ini. Walaupun teksturnya itu agak kental,
tapi dia tetap ringan dan sangat mudah diaplikasikan, gak lengket dan juga gak greasy sama sekali di kulit aku. Selama aku pakai Vaseline Tone Up Sun Cream ini, juga tidak menimbulkan reaksi negatif seperti rasa gatal atau muncul beruntusan ataupun jerawat di kulit aku. Dia tidak menimbulkan reaksi-reaksi tersebut. Dan efek yang paling kerasa itu sebenarnya hampir sama dengan si Vaseline Daily Sun Cream ini. Dia akan memberikan lapisan sesuai dengan klaimnya sih, karena ada kandungan Vaseline jelly di dalamnya. Jadi dia membentuk lapisan di kulit kita sehingga akan kerasa lebih halus di kulit kita. Buat kamu suka efek seperti itu, produk Vaseline ini cocok banget buat kamu coba, apalagi kamu yang punya kulit yang kering. Karena sifat si Vaseline jelly ini adalah sebagai emollient, di mana dia akan melembabkan kulit kamu. Gak cuma melembabkan, tentunya dia juga mempertahankan kelembapan kulit. Si Vaseline Tone Up Sun Cream ini juga tidak memberikan efek negatif seperti perih di mata, karena dia juga ada kandungan chemical sunscreen di dalamnya. Karena ada beberapa sunscreen yang tipe chemical ini biasanya akan membuat mata kita menjadi perih, dan ini merupakan salah satu kekurangan kalau ada chemical sunscreen. Tapi di Vaseline Tone Up Sun Cream ini gak ada efek yang seperti itu. Kekurangannya mungkin cuma di kandungan fragrance-nya. Buat kamu yang tidak menghindari fragrance, tentunya aman-aman aja menggunakan produk dari Vaseline Tone Up Sun Cream ini. Untuk hasilnya, dia itu lebih ke matte finish dibandingkan dewy finish. Karena memang untuk tone up itu biasanya lebih ke matte finish secara penggunaannya. Karena dia akan memberikan efek cerah, dan si titanium dioxide itu akan memberikan efek matte di kulit kamu. Untuk cara pakainya itu gampang banget, sama seperti yang daily sunscreen tadi. Kamu bisa mengaplikasikannya di tahap terakhir skincare rutin kamu di pagi hari. Dan kalau kamu suka pakai make up, ya setelah itu kamu pakai make up dan tunggu 10-15 menit, dan pastikan si sunscreennya itu udah stay banget di kulit kamu. Baru kamu tambahkan si make up di kulit kamu. Kalau aku biasanya menggunakannya cukup 2 ruas jari aja, dan itu udah memberikan efek yang sangat baik di kulit aku. Aku juga melakukan uji kelembapan sebelum dan sesudah aku menggunakan Vaseline Tone Up Sun Cream ini, dan hasilnya dia cukup melembabkan di kulit dan tidak membuat kulit aku menjadi kering. Bahkan setelah 2 jam aku menggunakannya, dia tetap melembabkan, dan hasil maksimal dia bekerja 15 menit di kulit aku, karena setelah 15 menit hasil dari melembabkannya itu cukup lumayan tinggi. Dari segi harganya itu cukup terjangkau banget. Dengan ukuran 50 ml, itu kamu bisa dapatkan sekitar 120.000 saja. Dan menurut aku itu harga standar-standar aja sih untuk sebuah sunscreen. Selanjutnya kita bahas varian yang ketiga atau yang terakhir dari sunscreen Vaseline ini. Yang terakhir ada Vaseline UV Protection Sunstick. Ini merupakan sunstick pertama aku yang aku coba. Sebelumnya aku belum pernah coba sama sekali sunscreen dalam bentuk stick seperti ini. Kayaknya dengan stick seperti ini, dia sangat mudah untuk diaplikasikan, terutama untuk kamu yang gak mau ribet dengan tekstur bentuk lotion ataupun krim. Dan dari segi penggunaannya juga tinggal kamu oleskan aja di kulit kamu kayak pakai deodoran gitu. Dari segi kemasannya, dia itu kayak deodoran gini. Kamu bisa putar untuk mengeluarkan si sunscreennya, dan kalau tidak digunakan tinggal masukkan aja. Di sini dia punya ukuran 15 gram, memang agak kecil untuk sebuah sunscreen, tapi aku belum pernah explore terlalu banyak mengenai yang sunscreen bentuk stick seperti ini. Untuk kemasan boxnya, dia itu dikemas dalam box seperti ini dengan ukuran 15 gram, dan warnanya itu sama seperti dengan daily sun cream ini. Warnanya oranye, dan dia juga punya SPF 50+, dan juga PA plusnya ada 4, juga sama dengan daily sunscreen ini. Buat kamu yang gak suka ada kandungan alkohol dalam suatu sunscreen, si sunstick ini bisa kamu pilih, karena di daily sun cream ini masih ada kandungan alkohol di dalamnya. Si sunstick ini juga menurut aku sangat cocok buat cowok, dan apalagi kalau kamu masih malu menggunakan sunscreen, karena bentuknya itu sangat mini dan juga ringkas banget untuk digunakan. Jadi kamu nggak perlu khawatir ketika kamu pergi kamar mandi untuk mengaplikasikan sunscreen. Nggak perlu mengeluarkan sunscreen dalam bentuk yang lotion ataupun krim, tinggal kamu oleskan aja dengan si sunscreen bentuk padat stick seperti ini. Karena dia punya SPF 50 dan PA plusnya itu ada 4, tentunya dia itu broad spectrum. Jadi sangat baik melindungi kulit kita dari paparan UVA
ataupun UVB. Dari segi tekstur dan aromanya, karena dia bentuk stick, tentu saja dia bentuknya padat. Karena bentuknya padat seperti ini, tentunya dia sangat mudah diaplikasikan. Dari segi aromanya, dia beraroma agak ke lemon menurut aku, dan aroma lemonnya itu fresh banget dan gak mengganggu sama sekali. Karena ada beberapa aroma lemon yang menurut aku agak tajam, tapi di Vaseline UV Protection Sunstick ini gak mengganggu sama sekali. Masih dalam kategori aman untuk penciuman kita. Kalau aku bisa samain si aromanya ini, kalau kamu suka pakai The Body Shop Vitamin C, aroma-aroma jeruk atau orange itu yang ada di dalam Vaseline Sunstick ini. Dari segi kandungannya, si Sunstick ini dia bukan hybrid sunscreen, tapi lebih ke chemical sunscreen. Untuk chemical sunscreennya akan aku tampilkan di sini. Selain itu, dia tidak ada kandungan alkohol di dalamnya, jadi bisa menjadi pengganti dari daily sun cream kalau kamu tidak mau ada kandungan alkohol. Karena ini sunscreen pertama yang aku coba, aku cukup puas dengan hasilnya walaupun ada sedikit efek berminyak ketika aku mengaplikasikannya. Tapi setelah 10 sampai 15 menit, efek berminyak itu akan hilang dan berganti dengan lapisan seperti kita menggunakan Vaseline jelly. Walaupun di sini ketika kita menggunakan Vaseline jelly-nya, dia lebih smooth dan lebih halus di kulit kita. Karena Vaseline jelly yang digunakan cukup rendah, cuma 0,05%. Karena si sunstick dari Vaseline ini lebih berminyak hasilnya, menurut aku lebih cocok digunakan untuk kamu yang punya kulit kering. Tapi untuk kulit yang berminyak seperti aku pun masih aman-aman aja kok untuk menggunakan si sunstick ini. Untuk hasilnya, dia lebih ke efek dewi, tapi nggak dewi-dewi banget, dan memberikan kesan lembab di kulit kamu. Sunscreen Vaseline stick ini juga sesuai dengan klaimnya, dia memberikan efek yang lembut dan juga ringan. Kemudian dia memberikan lapisan berupa Vaseline jelly yang akan melembabkan dan juga mempertahankan kelembapan kulit kamu. Kalau kamu suka nggak ribet dalam menggunakan sunscreen, kamu bisa memilih bentuk stick seperti ini karena dia ringkas digunakan dan tinggal dioles-oleskan aja. Nggak perlu seperti penggunaan krim, tinggal kamu oleskan aja di kulit kamu. Tapi kekurangannya menurut aku, kalau kita kan biasanya menggunakan si bentuk krim seperti ini, 2 ruas jari. Tapi kalau untuk stick seperti ini, kadang dia nggak merata saat kita aplikasikan. Kadang di bagian sini lebih banyak, kadang bagian dahi lebih banyak. Itu tergantung kamu lagi ketika mengaplikasikannya mau sebanyak apa. Dan ini menurut aku kekurangan dari yang bentuk stick karena kita tidak bisa menakar penggunaannya. Untuk hasilnya dia tidak menimbulkan wet cast sama sekali karena memang tipenya adalah chemical sunscreen dan tidak menimbulkan rasa greasy sama sekali di kulit aku. Memang ada sedikit sih efek berminyak, tapi ya nggak mengganggu sih untuk kulit aku sebenarnya karena memang sifat-sifat kandungan yang ada di dalamnya memang lebih berminyak karena kaya akan kandungan emollient. Biasanya kandungan emollient ini lebih cocok untuk kamu yang punya kulit yang kering. Kalau untuk kulit berminyak, lebih disarankan untuk kandungan-kandungan yang ada humektan, walaupun emollient ini tetap aman digunakan untuk kamu yang punya kulit berminyak. Untuk uji kelembapannya, dia cukup melembabkan banget dan cocok banget untuk kamu yang punya kulit kering. Dari hasil uji kelembapan yang aku lakukan, dia mampu melembabkan kulit aku bahkan setelah 2 jam aku menggunakannya. Dia membuat kulit aku tetap lembab dan memberikan perlindungan yang ekstra. Tapi karena pengaplikasiannya itu kadang tidak merata, kelembapannya pun juga tidak merata. Pastikan ketika kamu menggunakan Vaseline Sunstick ini, dia benar-benar rata di kulit kamu. Misalkan di bagian kiri kamu menggunakan 10 kali, ya di bagian kanan kamu juga harus menggunakan 10 kali biar hasil kelembapannya menjadi lebih baik. Untuk cara pakainya gampang banget, tinggal kamu keluarkan kayak pakai deodoran aja deh sebenarnya yang bentuk padat. Ini tinggal kamu putar di sini. Nah, setelah keluar seperti ini, tinggal kamu usapkan aja di kulit kamu sampai merata dan sesuai keinginan kamu karena kita tidak bisa menakar berapa banyak yang harus kita gunakan. Dari segi harganya sangat cukup terjangkau juga, sekitar 130.000 dan kebanyakan dari brand-brand Korea itu biasanya lebih mahal. Kadang ada yang sekitar 180, 200 ribuan dan sangat jarang suatu sunstick itu harganya 130 ribuan. Jadi kalau kamu belum pernah cobain sunstick sebelumnya, si Vaseline ini bisa jadi pilihan buat kamu. Sebelum aku bahas mengenai kesimpulannya,
Banyak dari kalian yang bertanya bagaimana aku melakukan reapply sunscreen. Aku biasanya melakukan reapply sunscreen itu 2-3 kali. Tapi normalnya biasanya sih 2 kali aja. Kalau kamu muslim, sebenarnya lebih gampang dalam menentukan reapply sunscreen waktunya seperti apa. Aku akan mereapply sunscreen aku setelah sholat zuhur dan setelah sholat asar. Dan setelah sholat asar kita akan pulang bekerja dan di situ masih ada sinar matahari yang muncul kan. Pastikan sebelum kamu keluar dari ruangan, kamu sudah mengaplikasikan sunscreen kamu 10-15 menit. Sebelum reapply sunscreen, aku juga tidak mengaplikasikan skincare sebelumnya. Aku cukup mencucinya dengan air saja dan tinggal aku reapply aja si sunscreennya. Tapi buat kamu yang mau pakai micellar water juga silahkan. Cara aku untuk membersihkan sunscreen itu aku selalu menggunakan double cleansing karena menurut beberapa penelitian, ketika kita menggunakan facial wash aja itu nggak cukup dalam membersihkan sunscreen dan masih tersisa residu di dalamnya. Dan ketika kita menggunakan yang namanya double cleansing, baik itu kamu menggunakan micellar water ataupun menggunakan yang bentuk oil berupa cleansing oil, dia akan memberikan efek yang lebih maksimal dalam membersihkan sunscreen kamu. Sekarang aku akan merangkum dari kesimpulan ketiga sunscreen dari Vaseline ini. Yang pertama, dia sangat cukup melembabkan dan sangat kaya dengan kandungan emulsi yang sehingga sangat cocok untuk kamu yang punya kulit kering. Walaupun untuk jenis kulit lain, sebenarnya nggak masalah sama sekali ketika menggunakan sunscreen ini. Dan ketiga sunscreen ini sesuai sekali dengan klaimnya yang sangat ringan, kemudian tidak lengket, dan juga ada kandungan Vaseline jelly yang akan memberikan lapisan yang lembut di kulit kamu dan akan menyegarkan dan melembabkan kulit kamu sekaligus. Karena dia teksturnya sangat ringan, sangat cocok untuk digunakan untuk sunscreen sehari-hari. Memang masih ada kandungan alkohol di daily sun cream ini, tapi untuk yang tidak mengandung alkohol, kamu bisa pilih yang tone up untuk sedikit mencerahkan kulit kamu, dan juga UV Protection Sunstick ini. Ketiga sunscreen ini masih ada kandungan fragrance-nya, jadi buat kamu yang menghindari kandungan fragrance, tentunya bisa cari produk lain. Jadi jangan memaksakan kamu menggunakan yang ada fragrance-nya kalau kamu nggak cocok dengan kandungan fragrance. Ataupun dengan kandungan alkohol, jangan paksakan kulit kamu menggunakan skincare yang ada kandungan alkoholnya. Walaupun sebenarnya mau itu alkohol ataupun fragrance, tujuannya ditambahkan dalam sunscreen itu pasti ada manfaatnya. Karena aku udah jelaskan di sebelum-sebelumnya fungsi dari alkohol. Kalau untuk fragrance itu biasanya ada kandungan yang memberikan aroma yang kurang nyaman ketika kita aplikasikan. Kayak kita pakai parfum aja kan, biasanya kita ingin terkesan lebih wangi. Nah, si fragrance ini juga kayak gitu fungsinya. Ketiga sunscreen ini sangat cocok tentunya untuk kamu yang punya kulit normal sampai kulit yang kering. Kalau kamu punya kulit berminyak seperti aku juga sebenarnya bisa-bisa aja cobain ketiga sunscreen ini. Kalau aku kayaknya memang belum terbiasa aja ketika menggunakan sunscreen yang hasilnya seperti ini, yang natural, walaupun si tone up ini dia memberikan hasil yang matte. Karena ketiga sunscreen ini ada kandungan Vaseline jelly-nya, sehingga buat kamu yang cocok dengan kandungan Vaseline jelly, ini recommended banget buat kamu coba. Karena dia akan melembabkan kulit kamu dan juga menjaga kelembapan. Karena sifat Vaseline jelly atau petrolatum itu akan memberikan efek emollient di kulit kamu. Karena aku nggak pakai make up setelah menggunakannya, aku tidak tahu hasilnya ketika ditambahkan make up. Mungkin kamu bisa cari di beauty blogger lain yang mereview produk dari sunscreen Vaseline ini, apakah hasil yang mereka dapatkan ketika menambahkan make up setelah menggunakan sunscreen dari Vaseline. Sayangnya, ketiga sunscreen ini nggak water resistant, jadi kurang cocok digunakan untuk berolahraga ataupun aktivitas yang mengeluarkan keringat berlebih. Saat memilih sunscreen, menurut aku perhatikan ingredients-nya. Apakah cocok atau enggak buat kulit kamu. Kalau masalah SPF ataupun PA, itu hanya menentukan berapa lama si sunscreen dapat bekerja maksimal di kulit kita. Sebenarnya, semua sunscreen itu bagus aja, tergantung dari apakah kamu cocok atau enggak dengan ingredients di dalamnya. Buat kamu yang kulitnya berjerawat ataupun sensitif, sebaiknya cari kandungan yang mineral sunscreen atau physical sunscreen. Karena si physical sunscreen itu memiliki kelebihan yang cocok untuk kulit sensitif ataupun untuk kulit yang berjerawat. Dan sangat minimal menimbulkan iritasi. Kalau untuk kamu yang terbiasa dengan chemical sunscreen, ya pilihlah yang chemical sunscreen. Apalagi kalau aku biasanya kurang suka
ketika menggunakan physical sunscreen karena efek white cast-nya. Makanya aku pilih chemical sunscreen untuk menghindari efek white cast tersebut, dan minimal aku menggunakan yang campuran antara physical dan chemical, karena pada sunscreen yang bentuk campuran ini efek white cast-nya sangat berkurang dibandingkan dengan physical sunscreen atau sunblock. Jadi secara gampangnya, kalau kamu punya kulit yang kering maupun berminyak dan membutuhkan efek yang menyegarkan dan juga memberikan moisturizer di kulit kamu atau memberikan efek yang melembabkan di kulit kamu, si Vaseline Daily Sun Cream ini bisa menjadi pilihan buat kamu. Walaupun hasilnya nggak dewy dan juga nggak matte, hasilnya natural dan memberikan efek yang lembab di kulit kamu, sehingga cocok untuk kulit yang kering sebenarnya. Kemudian untuk kamu yang ingin menambahkan kecerahan kulit kamu dan juga memberikan efek yang melembabkan, kamu bisa pilih Vaseline Daily Sun Care Tone Up Sun Cream ini, dan dia hasilnya adalah matte finish. Tapi kekurangannya hati-hati digunakan kalau kamu punya kulit yang sawo matang ya. Dan yang terakhir, kalau kamu suka yang praktis, kamu bisa memilih varian yang stick ini karena sangat mudah diaplikasikan, dan ini dia tidak menimbulkan white cast sama sekali karena dia tipenya adalah chemical sunscreen. Jadi itu aja review singkat aku mengenai sunscreen dari Vaseline yang terbaru. Kalau kamu tertarik untuk membelinya, kamu bisa cek di link description di bawah. Atau kamu punya pertanyaan yang lain mengenai sunscreen dari Vaseline ini, silahkan tinggalkan di kolom komentar di bawah. Kalau aku ada waktu, mungkin aku akan balas satu persatu pertanyaan dari kalian. Kalian juga bisa memberikan kritik dan saran untuk video aku selanjutnya, sehingga channel ini bisa berkembang dan menjadi lebih baik lagi. Semoga video kali ini bermanfaat buat kamu. Thank you for watching. Sampai jumpa di review produk berikutnya. Mungkin aku akan bahas produk lainnya selain sunscreen di video-video selanjutnya. Jadi ditunggu aja ya, atau kamu bisa subscribe aja deh channel ini biar dapatkan info yang terbaru dari review produk yang aku gunakan atau beberapa rekomendasi produk untuk kalian gunakan. Hai semuanya, terima kasih udah menonton video ini sampai selesai. Dan kali ini sesuai janji aku sebelumnya, aku akan memberikan giveaway kepada kalian. Dan giveaway kali ini adalah serum Scarlett. Kalian bisa pilih mau yang Scarlett Acne Serum ataupun Brightly After Serum. Aku akan membagikan 15 serum ini. Kalian bisa pilih salah satunya untuk 15 orang pemenang. Dan giveaway ini tidak disponsori oleh Scarlett. Jadi dari uang aku sendiri karena aku suka banget dengan kedua serum ini. Jadi kalian juga wajib banget untuk cobain serum ini. Mudah-mudahan kalian beruntung dalam giveaway ini. Persyaratannya gampang banget dalam giveaway ini. Yang pertama, kamu harus tinggal di Indonesia. Dan ini mempermudah buat aku mengirimkan produknya. Buat kamu yang berada di luar negeri dan buat penonton dari luar negeri, mohon maaf aku belum bisa memberikan giveaway buat kalian. Syarat yang kedua, kalian harus subscribe channel ini. Dan yang terpenting, kalian follow IG aku yang ada di sini. Kalau kalian memenangkannya, biar aku mudah menghubunginya. Kalau setelah giveaway ini selesai kalian mau unfollow atau unsubscribe, silahkan aja, aku nggak masalah kok. Karena tujuan aku dalam giveaway ini hanya ingin berbagi kepada kalian saja. Dan pastikan Instagram akun yang kalian gunakan adalah Instagram yang real kalian gunakan ya. Dan kalau kalian punya akun TikTok, kalian bisa follow akun TikTok aku di sini. Tapi ini nggak wajib kok untuk kalian follow. Di sana juga aku berbagi beberapa review singkat kalau kalian suka dengan review yang lebih singkat dibandingkan dengan yang lebih panjang. Syarat yang ketiga, kalian bisa komentar di video aku. Aku udah taruh link videonya di description box di bawah, dan tentunya video tentang review produk Scarlett. Atau kalian juga bisa share video aku atau like, komen di video-video yang lain, itu nggak masalah. Dan yang terpenting, kalian harus komentar di video yang udah aku sediakan di bawah. Selain itu, kalian boleh share video-video aku yang lain, dan kalian bisa komentar, share, ataupun like video-video aku yang lain untuk membantu channel ini menjadi lebih berkembang lagi. Dan jangan lupa sangat komentar, tulis kenapa kalian memerlukan serum Scarlett ini dan apa masalah kulit kalian, tulis varian yang kalian gunakan,
dan juga beri hashtag yang seperti ini. Dan yang terakhir, tuliskan akun Instagram kalian di komentar tersebut. Biar nanti kalau kalian memenangkannya, aku bisa menghubungi kalian dengan mudah. Untuk komentarnya, kamu cukup komentar sekali aja. Kalau terlalu banyak, itu bisa dianggap spam oleh si YouTube. Dan kamu bisa sih komentar di video-video yang lain kalau kalian mau komentar lebih dari sekali. Tentunya komentarnya berkaitan dengan video tersebut ya. Untuk periode giveaway ini, dari video ini publish dan sampai tanggal 10 Februari 2021. Untuk pengumuman giveaway-nya akan aku umumkan tanggal 13 Februari 2021 di video aku selanjutnya. Aku akan menggunakan website comment Ficker untuk menentukan pemenangnya. Tenang aja, untuk ongkos kirimnya itu aku yang tanggung dan tidak dipungut biaya sepeser pun untuk kamu. Asal kamu tinggal di Indonesia biar aku mudah untuk mengirimkan produk tersebut. Dan buat kamu yang menang dalam giveaway ini, semoga serum Scarlett ini bisa bermanfaat buat kamu dalam mengatasi masalah kulit kamu. Jadi itu aja syarat untuk giveaway yang pertama kali ini. Silahkan mengikutinya. Kamu bebas mau cowok ataupun cewek, silahkan untuk mengikuti giveaway ini. Dan yang terakhir, dan semoga beruntung mendapatkan serum Scarlett ini. Kamu bisa pilih antara acne serum atau mau yang Freckly Ever After Serum.